Tempat itu adalah sebuah klub mewah yang cukup jauh dari kawasan kumuh. Katanya, klub ini khusus untuk mahasiswa internasional kaya dari negara asal. Semua pekerja di sini berbicara dalam bahasa ibu kami. Aku melihat dekorasi interiornya dan tak bisa menahan diri berdecak kagum. Segalanya terlihat sangat mahal. Winda, yang sudah terbiasa, sama sekali tidak tampak kaget seperti aku. Dia dengan santai menarikku melewati bagian depan dan langsung menuju area staff. Bagian dalamnya bahkan lebih mencengangkan, lebih mewah daripada dekorasi luar, mengingatkanku pada adegan pesta liar di novel. Ada seorang pria bertubuh kekar berenang di kolam renang dalam ruangan, hanya mengenakan celana renang. Tubuhnya bergerak naik turun seiring gerakannya. Otot dadanya penuh, dan otot lengannya terlihat kuat. Begitu Winda melihatnya, dia langsung tersenyum lebar. Ketika pria itu keluar dari kolam, Winda tanpa ragu mendekat, menempelkan dirinya meski tubuh pria itu masih basah. Dadanya bergesekan dengan lengan pria tersebut. Pakaian Winda yang ketat langsung menonjolkan lekuk tubuhnya saat basah, membuat suasana makin memanas. Pria itu tersenyum, lalu dengan santai menggesek-gesekkan lengannya ke dada Winda beberapa kali, membuat Winda hampir terjatuh ke pelukannya. Mata Winda penuh godaan, dan dia berkata dengan nada lembut dan manja, "Setelah berenang lama, bagaimana kalau malam ini kita lakukan sesuatu yang lain?" Pria itu tidak menjawab, hanya tersenyum. Tangan yang memeluk pinggang Winda mulai turun, meremas bokongnya. Winda memberinya isyarat, menunjuk ke arahku yang berdiri tak jauh. Melihat interaksi mereka, aku ingin menunduk mencari lubang untuk bersembunyi. Kukira pria itu akan berhenti, dan aku agak lega. Kakiku yang tegang mulai santai kembali. Namun, dia hanya mengangguk ke arahku dan berkata, "Foto adik ini kalah jauh dari aslinya." Melihat langsung lebih terasa. Lalu, dia melanjutkan, bahkan lebih berani dari sebelumnya, tanpa ragu memegang sana-sini. Satu tangannya masuk ke bawah rok Winda, sedangkan tangan lainnya menarik turun baju Winda hingga bagian dadanya terbuka. Winda mengeluarkan suara manja, suara yang belum pernah kudengar, lembut dan penuh godaan. Pria itu kemudian mengangkat Winda dan meletakkannya di kursi pantai terdekat, membuatnya berlutut membelakangi dirinya. Aku bingung dan tak tahu harus bagaimana. Bahkan napasku tak sengaja menjadi lebih pelan. Pria itu melihatku dan berkata, "Pergi cari Meneer, minta dia ajarkan aturan tempat ini. Hafalkan semuanya sebelum besok malam, lalu datang temui aku." Winda tiba-tiba menoleh, bertanya dengan nada bingung, "Kak Lodi, teman serumahku ini punya tubuh bagus. Bukannya sayang banget kalau hanya dijadikan pelayan? Kenapa dia nggak langsung kerja yang itu saja?" Ternyata pria itu adalah Kak Lodi, orang yang mengirim 200 juta untuk beli tas. Kak Lodi menepuk bokong Winda dengan keras, membuatnya bergetar. Winda mengeluarkan suara yang lebih keras lagi. "Jadi pelayan dulu, kalau dia ingin uang besar, baru kita bicarakan." Winda memberiku isyarat, dia bilang mau pekerjaan paling menghasilkan itu. Aku sudah ceritakan semuanya padanya. Di perjalanan, Winda sudah menjelaskan bahwa pekerjaan terendah adalah pelayan dengan gaji sekitar 20 juta, sedangkan yang tertinggi adalah model dengan pendapatan 200 juta lebih, belum termasuk tip besar dari tamu. Aku langsung mengangguk, "Ya, aku ingin jadi model." Winda tampak lega dan memandang Kak Lodi, "Dia pasti bisa. Bagaimana kalau malam ini Kak Lodi coba dulu dia?" Kak Lodi tidak menjawab, tangannya malah bergerak cepat di bawah rok Winda. Ucapan Winda berubah menjadi terputus-putus, dengan suara lembut dan manja yang keluar tanpa dia sadari. Beberapa saat kemudian, diiringi suara Winda yang melenguh antara sakit dan nikmat, Kak Lodi berhenti bergerak, lalu memandangku lagi. "Kamu pergi belajar aturan dari Meneer dulu, besok malam langsung datang." Setelah itu, dia mulai melepas celana renangnya. Aku langsung tahu apa yang mereka lakukan tadi. Wajahku memerah, dan aku segera menunduk, berbalik keluar. Setelah pulang, aku terus memikirkan aturan yang diajarkan Meneer dan apa yang kulihat di kolam tadi. Untuk waktu yang lama, aku tidak bisa tidur. Hingga pagi hampir tiba, aku baru merasa mengantuk. Tetapi aku sadar Winda belum pulang. Dia masih di tempat Kak Lodi. Gambaran yang tadi sulit kuhapus dari benakku mulai muncul lagi. Kak Lodi yang kekar memeluk pinggang Winda, jarinya yang panjang masuk dan keluar, dan sesuatu yang menonjol di balik celana renangnya. Winda terlihat kesakitan, tetapi juga seperti sangat menikmati. Tanpa sadar, aku merapatkan kedua kakiku, merasa tidak tenang. Kalau Kak Lodi setuju untuk mencoba dulu, apa malam ini aku bisa merasakan apa yang dirasakan Winda? Bukan hanya bisa menghasilkan uang dengan mudah, tetapi juga menikmati sensasi seperti itu. Tidak bisa kubayangkan betapa menyenangkannya. Sampai pagi tiba, aku masih terjebak dalam lamunan, baru bisa tertidur dengan pikiran kacau. Saat bangun, hari sudah sore. Untuk pertama kalinya, aku berdandan dengan serius, melihat ke cermin kiri kanan dan merasa cukup puas. Dengan penuh semangat, aku pergi ke klub. Dari kawasan kumuh naik kereta bawah tanah ke daerah kaya, perjalanan memakan waktu lebih dari 2 jam. Saat tiba, langit sudah gelap, dan banyak mobil sport yang namanya tak ku ketahui diparkir di luar klub. Aku berdecak kagum, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke tempat yang bisa mengubah takdirku ini. Kali ini, karena sudah lebih familiar, aku langsung menuju area dalam. Masih di kolam renang yang sama, Kak Lodi dan Winda duduk di pinggir kolam dengan pakaian renang minim. Setelah memikirkannya semalaman, aku langsung bisa melihat perubahan pada Winda. Setelah semalaman bersama Kak Lodi, wajahnya justru terlihat lebih cerah. Bahkan setiap senyum dan ekspresinya terasa menggoda. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kebahagiaan. Aku menatapnya tanpa berkedip,
Tetapi Winda tetap tenang dan santai. Kak Lodi hebat banget di bidang itu. Sayang kamu nggak tinggal semalam. Kalau nggak kamu juga bisa mencobanya. Kak Lodi meremas dada Winda dengan tangannya yang besar, tersenyum tipis. Nggak usah buru-buru. Malam ini dia sudah bisa menemani tamu. Winda tiba-tiba teringat sesuatu dan mengingatkan Kak Lodi, Mirna ini masih pertama kali. Loh, apa nggak dicoba dulu? Mendengar itu, Kak Lodi tampak lebih tertarik. Dia menatapku dengan serius untuk beberapa saat sebelum berkata, tubuh sebagus ini ternyata masih perawan? Jangan-jangan kamu lagi bercanda sama aku. Meskipun dia berbicara dengan Winda, matanya terus tertuju padaku, jelas menunggu jawabanku. Aku segera mengangguk. Sebelumnya aku sibuk belajar, jadi nggak pernah punya pacar. Kak Lodi melambaikan tangan, dan sebelum aku sempat bereaksi, Winda dengan bersemangat menghampiriku, menarikku ke kamar mandi. Dia langsung melepas pakaianku. Dengan pengalaman sebelumnya, aku hanya agak canggung, tetapi tidak menolak. Mandi yang bersih, lalu cukur bulu di bawah sana. Kak Lodi mau menjual keperawananmu dengan harga bagus. Dengan kondisi tubuhmu seperti ini, selama kamu memuaskan tamu malam ini, pekerjaan ini bisa dianggap sukses. Aku tertegun. Meskipun aku tahu keperawananku akan diberikan kepada tamu, aku tidak menyangka itu terjadi secepat ini. Apakah malam ini benar-benar akan terjadi? Melakukannya dengan pria asing? Apa akan terasa nggak nyaman? Kudengar pertama kali itu sakit. Winda tertawa, mencubit dadaku. Bagaimana? Tangan orang lain terasa beda dengan tanganmu sendiri? Kan pria itu lebih memuaskan. Dia memang berpengalaman. Aku menjadi lemas karena tindakannya. Bahkan suaraku berubah menjadi tidak wajar. Aku mengerti. Dengan perasaan tegang sekaligus penuh antisipasi, aku selesai mandi dan mengenakan gaun mini motif macan tutul yang sangat terbuka. Aku ditempatkan di sebuah ruangan mewah, duduk dengan kaki terlipat, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, bukan Kak Lodi yang datang, melainkan 5 atau 6 pria bertubuh besar. Mereka baru saja keluar dari kolam renang, hanya mengenakan celana renang basah yang menonjol di bawahnya. Wah, barangkali ini luar biasa. Mereka mengelilingiku. Aku yang ketakutan bertanya pada Winda, yang mana tamu yang harus aku temani? Pria-pria itu tertawa, begitu juga Winda. Mereka semua menatapku dengan ekspresi aneh. Aku mulai panik. Suasana menjadi tegang. Winda akhirnya berbicara, mereka semua tamu yang harus kamu temani. Pertama kali memang lebih seru kalau banyak orang. Nikmati saja. Setelah itu, dia merobek pakaianku dan mendorongku ke pelukan para pria itu, sementara dia sendiri duduk di sofa dengan penuh semangat menonton. Mereka makin mendekat. Aku yang ketakutan mencoba berdiri, tetapi tidak bisa. Aku bergerak mundur. Jangan, aku nggak mau. Jangan mendekat. Aku nggak mau uang ini. Aku benar-benar nggak mau. Namun, permohonanku seperti tetesan air di lautan. Mereka hanya tertawa penuh nafsu, sama sekali tidak peduli pada penolakanku. Aku memohon bantuan kepada Winda, tetapi dia mengabaikan tatapanku dan malah menyuruh pria-pria itu untuk segera melakukannya. Dia nggak bisa berdiri, pegang kakinya, jangan sampai dia lari. Pria-pria itu menjadi makin bersemangat. 2 dari mereka mendekat untuk memegang kakiku, sementara yang lain mencoba menahan lenganku agar aku tidak bisa bergerak.